is never the goal. The goal is time. To travel, to spend with your family, to hang out with your friends, to do whatever you want, whenever you want. Money can buy that time. This is Publica FM 89.6 Jakarta. Check this out. Publica Nightlife. Hai, happy Tuesday, selamat hari Selamat menjelang hari libur panjangnya nih, long weekend loh. Anyway, selamat malam, selamat bergabung di Publika FM. Seperti biasa, bareng gue Jeraini sampai dengan jam 12 malam nanti ya. Untuk hari ini, tanggal 6 Februari 2024. Guys, sebagai quotes pembuka kita malam ini, stop letting your potential go to waste because you don't feel confident or ready enough. Berhentilah untuk membiarkan potensi kita hanya karena kita nggak merasa percaya diri. Karena people with half your talent are making serious waves while you're still waiting to feel ready. This is Publika FM, jadilah versi terbaik dirimu. Publika FM 89.6 Jakarta. Ada nih guys, fase dewasa yang akan kita benci, tapi sebenarnya nggak bisa kita hindari. Kita sendiri nggak yakin di mana kita berada sometimes ya, dan bertanya-tanya kita ini sebenarnya berada di arah yang benar apa enggak sih? Tapi sebenarnya fase ini normal kok guys, dialamin untuk kita yang berada di rentang usia 20 tahunan. Kita, gue aja kali Jel. Contohnya, saat kita nggak lagi bisa bergantung pada orang lain dan harus bertanggung jawab atas semua aspek hidup diri secara mandiri. Lulus kuliah nih kan ya, udah tuh langsung puyeng. Terus ada fase di mana kita merasa sendiri dan nggak ada yang bisa mengerti. Sebab semua orang udah sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau part yang ini kayaknya sampai usia 40-an ngerasa deh kayaknya. And then ada fase di mana kita merasa stuck dan tertinggal jauh di belakang. Di saat semua orang sudah meraih banyak hal di depan. Dan saat kita merasa kita tuh salah mengambil langkah, tapi nggak memiliki pilihan lain selain menjalani yang ada. Ya sudahlah. Apalagi sih fase dewasa versi lu yang sebenarnya nggak bisa lu hindarin, tapi harus dijalanin guys. Boleh dong kasih feedbacknya di 08111 456 896. Nanti akan gue bacain WhatsApp-nya. Stay tune. Publika FM 89.6 Jakarta. Selamat datang di Go to Great. Yuk, awali pagi kamu dengan insight yang meaningful buat hidup kamu. Kalau kamu pernah merasa hilang dan gak penuh dalam menjalani hidup, itu mungkin karena kamu belum mengidentifikasi tujuan sebenarnya. Simon Sinek menyebutnya dengan why atau WHI dari hidup. Go to Great, variety show dengan beragam konten seperti personal enhancement, purpose of life yang bakal jadi nutrisi positif kamu. Dibawakan dengan gaya relax dan fun bareng Yasir dan Vina. Tapi everyday emang pilihan ya. Iya, Lu bener. mau bangun jam berapa itu pilihan lu. Tapi kan lu tahu prioritas mana yang harus lu dahulukan. Gue mau bangun tidur apa bangun rumah ya. Kayaknya kalau bangun rumah kelamaan nih. Gila keren Gila banget. bangun. Gila, itu luar biasa, harus diikuti. Iya. Otak gue kuli banget ya kayaknya kalau bangun rumah. Go to Great bisa kamu dengerin setiap Senin sampai Kamis jam 6 sampai 9 pagi. Hanya di Publika FM 89,6. Jadilah versi terbaik dirimu. Check this out. Publika Nightlife. Masih dari kawasan Jalan Kenal nomor 9 Menteng, Jakarta. Kalau tadi kita udah ngebahas ada beberapa fase dewasa yang sebenarnya tuh nyebelin banget. Tapi kita tuh kayak, ya mau gak mau harus dihadapin. Gak bisa kita hindari guys. Kita lanjut lagi yuk. Nanti gue akan bacain satu WhatsApp yang udah masuk ya. Nah, ada fase di mana kita merasa bingung untuk mempertahankan atau melepas hubungan yang kita jalanin. Ini masuk ke fase relationship nih. Sebab kita tuh belum siap menjalani hubungan yang serius. Ingat ya, startnya adalah di saat kita berusia 20 tahun guys. Nah, untuk yang sudah kirimin WhatsApp-nya, gue mau menyapa dulu untuk Rian yang ada di GI. Lagi di GI, wah deket banget nih Rian. Mampir dong, boleh kali.
Rian, kata Rian, fase dewasa yang bikin gue akhirnya sadar dan bikin gue enek juga sih, Jill. Kenapa lu? Adalah ketika gue baru sadar ternyata gue hanya satu-satunya tulang punggung keluarga, sementara gue sudah pernah berjanji untuk menikah muda. Waduh, gimana nih guys? Tolong kasih solusi buat Rian ya, kalau misalkan lo lagi dengerin dan pernah ngerasa senasib nih. Tapi buat menghibur Rian malam ini dan lo yang ada di jalan, gue punya Blackstreet. Here is In the Rush. Hi guys, this is Eileen. What do you reckon about 80s and 90s? Let's relive the 80s and 90s on Nightlife all night long. Publika FM 89.6. I love it. Non-stop feel-good music. Publika FM 89.6. Ada yang suka marah-marah atau memang belakangan lo emosinya lagi gak stabil aja ya guys ya. Ya wajar lah ya, setiap orang kan punya emosi marah, boleh dong. Dan kesel itu juga wajar. Tapi kalau misalkan kita marah dengan cara yang salah, ini yang gak wajar. Marah dengan nyakitin orang lain, apalagi ya. Atau marah dengan nyakitin diri sendiri, itu lebih parah guys. Nah, gue punya trik nih, marah yang elegan. Marah elegan itu kayak apa sih? Cara marah elegan yang pertama, diam dulu sejenak. Ini tuh berguna banget guys, membuat kita tenang dan bisa memikirkan dampak apa sih yang terjadi ketika kita marah. Sehingga gak membuat orang di sekitar kita tuh gak nyaman. Message-nya nyampe, tapi emosi lu juga tetap bisa tersalurkan. Hati-hati, bisa jadi backfire ke diri kita sendiri guys. Nah, cara marah elegan yang kedua adalah marah dengan tidak mengumpat. Ini kayaknya susah banget ya. Kadang kita gak marah aja mengumpat, gimana tuh? Ya gak mudah sih, tapi ketika kemarahan kita dilampiaskan dengan kata-kata umpatan, menyebutkan semua isi bonbin, maka permasalahan itu bukannya selesai, malah makin jadi panjang karena omongan kita sendiri guys. Oke, trik yang ketiga adalah marah dengan tidak menyakiti diri sendiri. Nah ini gimana nih? Beberapa orang tuh ada ya yang ketika marah, namun karena takut nyakitin orang lain, maka dirinya menyakiti diri sendiri dengan memukul sesuatu yang berujung tangan lo terluka, atau barang-barang kesayangan lo hancur. Sayang banget gue. Kalau gue sih udah beli mahal-mahal, terus banting-banting handphone contohnya ya kan? Ogah. Jadi melampiaskan marah dengan cara ini akan berefek ke diri sendiri. Apalagi barang-barang kesayangan lo tadi guys. Alih-alih melampiaskan amarah, malah menyakiti diri sendiri dan merugikan diri kita sendiri. Gimana trik selanjutnya? Stay tune di Publika FM, jadilah versi terbaik dirimu. Publika FM 89.6 Jakarta. Seperti yang udah gue janjiin di awal tadi guys, biasa lah ya kalau di jam pertama itu gue selalu nyisain waktu untuk ngasih 3 lagu pilihan quest. Tapi dipilih, bukan semuanya, tuman lu. Silakan vote 1 dari 3 lagu ini, nanti yang vote paling terbanyak kita akan dengerin bareng-bareng malam ini guys. Alright, lagu pertama gue punya 1 lagu dari Matchbox 20, Push. Balik ke tanah air, ini lagu yang di-recycle ulang oleh Noah dengan Andaikan Kau Datang. The last one, That Don't Impress Me Much, coming from Shania Twain. Gue tunggu ya votes-nya di 08 111 456 896, dan votes yang paling banyak akan kita dengerin deh bareng-bareng di Publika Nightlife malam ini. Stay tune. Check this out. Publika Nightlife. Hey guys, masih di Publika FM. Ada yang bilang nasib kita itu bergantung pada 10% apa yang terjadi pada kita, dan 90%-nya pada respon kita. So, perbaikilah respon kita, maka nasib kita akan berubah menjadi lebih baik. This is Jill from Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu. Publika FM bersama Asosiasi Meditasi Ayurveda Yoga Indonesia terpanggil untuk turut serta membangun generasi muda yang punya mental sehat dan kuat sebagai pemegang estafet dan pelaku utama sejarah Indonesia di masa mendatang. Yuk kita nambah referensi soal kesehatan mental di program Mental Health Awareness setiap hari Rabu jam 7 pagi di Publika 89,6 FM. Mental Health Awareness dari Publika FM dan Asosiasi Meditasi Ayurveda Yoga Indonesia untuk generasi muda sebagai pemegang estafet dan pelaku utama sejarah Indonesia di masa mendatang.
Hey guys, masih di Publika Nightlife, kita sambung lagi. Tadi itu kan di jam pertama kita sempat ngomongin gimana sih trik cara marah yang elegan. Lu marah nih, nyampein emosi, tapi elegan gitu. Nggak malah yang mengakibatkan image lu jadi buruk guys. Oke, kalau yang pertama tadi kita diminta untuk diam dulu sejenak. Terus yang kedua tadi kita marah dengan tidak mengumpat, yang paling susah nih ya. Dan marah dengan tidak menyakiti diri sendiri. Trik berikutnya adalah marah dengan tidak menyakiti orang sekitar. Ini mah juga susah banget ya. Namanya juga marah ya. Tujuannya jelas, pengen menunjukkan emosi. Dan sometimes kita pengen dengan sengaja menyakiti orang lain. Cobalah untuk diam sejenak, mengontrol keadaan, barulah memberikan reaksi. Kalau gue sih ya, supaya marahnya jadi lebih elegan, gue akan tarik nafas dulu, minimal 1 kali. Oke, langsung deh tuh gue sampaikan. Dan harus diperhatikan diksi yang lo pilih ketika lo marah. Ini baru yang namanya tidak menyakiti orang sekitar guys. Cara trik yang kelima adalah ajaklah orang yang membuat kita marah untuk berdiskusi. Loh gimana caranya Cil? Tuh orang lagi ngamuk-ngamuk tiba-tiba yuk udah kita diskusi. Nggak bisa. Susah guys. Jadi ketika kita marah pastinya kita tuh butuh tenang ya sebelumnya. Kemudian kita baru bisa nyampein apa yang mau kita katakan guys. Jadi ketika kita marah nih sedang memuncak, cara terbaiknya adalah diem dulu tetap. Diem. Lalu setelah kondisi tenang, cobalah ajak orang yang membuat kita marah tadi nih untuk berdiskusi demi mendapatkan solusi. Jangan pas lagi marah-marahnya, lagi melotot-melototnya, tiba-tiba lo ngomong, bro, diskusi bro. Gak gitu. Dan yang terakhir guys, mengontrol amarah. Publika FM 89.6 Jakarta. Check this out. Publika Nightlife. Rin, Intan ngajakin ketemuan nih sama Risa, Dewi, sekalian Bimo juga pas dia lagi tugas ke Jakarta minggu ini. Iya sih, Intan juga udah telepon gue. Cuman gue bilang, aduh bosen lah ya kalau di selatan lagi. Ada pilihan lain gak sih, San? Justru gue mau ngusulin di Teras Gadok aja. Yang itu tuh loh yang kemarin gue ceritain tempo hari. Iya bener tuh, seru itu kayaknya ya. Yang tamannya bagus kan. Gue udah lihat sih IG-nya Teras Gadok tuh ya. Yang di bawah ada sungainya. Terus tempatnya kan keren banget ya. Kita bisa sambil healing tahu. Kapan lagi ngopi di tempat sejuk sambil hahaha seru, ya kan? Betul Rin, itu makanannya juga enak banget. Kopinya top. And spot-spotnya bagus menyatu dengan alam. Ada joglo dan arsitekturnya keren Rin. Anak-anak kantor gue aja kemarin seneng banget pas Kamis lalu meeting di situ. Ya udahlah, kita pastiin aja Teras Gadok ya. Ntar gue share deh IG-nya Teras Gadok ke mereka. Jadiin lo ya. Teras Gadok, resto istimewa di tengah hutan dengan sungai mengalir di tengahnya, bernuansa Jawa Bali. Teras Gadok, look deep into nature and then you will understand everything better. Teras Gadok Coffee and Eatery, Jalan Cikopo Selatan 19A Bogor. Hubungi 0251 826 2189 atau 0857 164 5081. Wishing you abundant luck, wealth, and opportunities in the coming year. Happy Chinese New Year! Check this out. Publika Nightlife. Masih ngomongin seputar sosial media nih guys. Orang tuh ya, kalau galaunya masih dipublish katanya, hapus foto profile, hide story, itu dia tuh cuma kecewa loh guys. Tapi kalau udah nggak posting apapun, menghilang dan mulai menyibukkan diri dengan upgrade diri, artinya rasa sakitnya udah bukan main-main. Hati-hati dengan orang yang seperti ini, berarti dia udah kecewa banget nih guys sama lo. Check this out. Publika Nightlife. Publika FM 89.6. Gue punya rahasia nih guys. Kenapa sih Gen Z itu rata-rata punya second account Instagram? Coba siapa yang merasa demikian? Ngacung ya. Pernah gak sih lu bertanya-tanya sama adek lo, atau mungkin diri lu sendiri masih Gen Z nih ceritanya, kenapa sih harus punya second account?
Katanya yang pertama adalah buat stalking. Gak mau ketahuan kan saat cek-cek mantan atau gebetan gitu ya kan. Dan yang kedua katanya untuk follow orang-orang terdekat. Ini lebih bebas berbagi momen pribadi dengan terpercaya. Ya kalau di Instagram misalkan lu cuma punya satu akun, di-circlein lah ya, di-ijoin gitu. Dan alasan yang ketiga katanya karena ngefans sama artis. Pakai akun kedua buat dukung mereka tanpa malu-malu. Dan biasanya, lo tau nggak, akun kedua ini justru namanya aneh-aneh. Dan berikutnya adalah karena untuk menyalurkan curhatan pribadi. Ya, kadang lebih mudah ya cerita ke tembok daripada ke orang. Punya second account tapi nggak ada followers dan followingnya, gimana tuh? And then shift posting, pernah dengar nggak istilah ini guys? Ini alasan berikutnya Gen Z itu punya akun kedua ya. Shift posting ini adalah untuk membuat konten-konten yang lucu atau random tanpa mikirin image lo. Biasanya konyol-konyol nih. Punya alasan yang lain? Atau lo sendiri punya akun kedua nih dengan alasan yang sama? WhatsApp gue dong. Apa sih alasan versi lu? Dan kasih tahu dong namanya. Apalagi tuh namanya yang aneh-aneh ya. Pengen tahu deh. Publica Nightlife. Masih di Publica Nightlife bareng Gojora ini guys. Kita itu lahir hanya dalam satu hari, ya kan ya? Kita mati hanya dalam satu hari. Kita bisa mulai mengubah arah hidup kita hanya dalam satu hari. Anything can happen in just one day. This is Publica FM. Jadilah versi terbaik dirimu. Publica FM 89.6 Jakarta. 202 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi secara digital, mayoritas hanya menjadi konsumen, di mana digital menjadi tempat untuk membelanjakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan offline. One Home, One Digital Talent bertujuan agar setidaknya dalam satu rumah terdapat satu digital talent yang mampu mendapat penghasilan, baik dari usaha maupun karir digital, sehingga pada akhirnya akan memberikan ketahanan ekonomi digital bagi Indonesia. Dengan gerakan One Home, One Digital Talent, kita memanfaatkan teknologi digital bukan sebagai konsumen, tetapi sebagai pelaku teknologi digital. One Home, One Digital Talent bisa kamu dengarkan setiap Kamis jam 7 pagi di Publica FM 89,6. Jadilah versi terbaik dirimu. Publica FM 89.6 Jakarta. Publica Nightlife. Guys, tahu nggak kalau ternyata mutiara itu berasal dari pasir-pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang di dasar laut. Dan pasirnya tersebut menimbulkan rasa sakit yang sangat amat terhadap tubuh kerang. Kok tahu Cil? Kerangnya cerita sama gua. Jadi kerang itu melawan rasa sakitnya bukan dengan tangan dan ucapan, melainkan dengan getah yang ada di perutnya. Dan membalut pasir tersebut sehingga mengurangi rasa sakit dan dilakukanlah selama bertahun-tahun lamanya. Sehingga terbentuklah butiran-butiran yang kita sebut dengan mutiara yang selama ini bisa dijual mahal, cantik, bernilai. Dan sebuah hikmah yang bisa kita ambil dalam perjuangan si kerang ini guys. Nikmati prosesnya hingga satu saat nanti rasa sakit itu berubah menjadi mutiara kebahagiaan dan kesuksesan kita dalam hidup ini. Tetap semangat ya, berusaha, berdoa, dan jangan lupa bersyukur. Coffee time. I love cappuccino. I do love espresso. Iced coffee Baileys. An original is worth more than a copy. Segafredo Zanetti. Experience real Italian cafe in Jakarta. Segafredo. Crafted like no other. Welcome to Next Wave Coffee. Kota Casablanca. Segafredo. Kemang Village. Segafredo. Cozy outdoor sitting. Cozier ambience inside with lighting. Green surroundings. Warm colors and comfortable sitting. Exactly what you need for all seasons. Segafredo. Wah, ini bendera partai makin ramai aja nih. Belum lagi spanduk-spanduknya. Di mana-mana gue lihat pada bahas capres sama cawapres.
Padahal siapapun presidennya nanti, juga hidup kita kan bakal gini-gini aja ya. Cari duit susah, bayar cicilan sendiri, capek sendiri. Politik mah gak ngaruh sama gue. Yakin? Iyalah. Ya emang bener sih, siapapun yang mimpin kita nanti, ya emang kita cari duit sendiri, bayar cicilan juga sendiri. Tapi nanti yang nentuin bunga cicilannya siapa? Yang nentuin besaran UMR-nya siapa? Yang nentuin pajaknya besarnya berapa? Siapa? Hah? Terus nih ya, kalau misalnya nih lo suntuk terus pengen refreshing ke tempat publik yang gratis, yang kualitasnya tuh bagus kayak sekarang, itu urusan siapa? Terus kalau misalnya nih pengen hemat waktu, malas macet-macetan nih kayak gini nih, terus pengen punya public transport yang kece, itu urusan siapa? Bahkan lo mager pengen di rumah aja seharian nonton Netflix dengan internet yang anti ngadat lah, nah itu yang punya andil siapa? Bahkan Netflix bisa terus ada di Indonesia apa kagak, itu siapa yang ngizinin? Emang semua itu ada hubungannya sama politik? Ya iyalah, intinya kualitas hidup kita itu ditentuin sama regulasi dan kebijakan politik, di mana semua itu dipimpin sama presiden, DPR, DPRD, gubernur, dan lain-lainnya. Artinya kualitas hidup kita tuh jadi enak secara nggak langsung ditentuin oleh apa yang lo pilih pas pemilu nanti. Makanya gunakan hak pilih lo. Gunakan sebaik-baiknya dong. Jangan maunya golput tapi komplain mulu. Pas ada regulasi yang gak cocok sama lo, komplain mulu. Iya, bener banget guys. Partisipasi aktif kita di saat pemilu nanti membangun masa depan. Ingat, kitalah yang menentukan kualitas hidup kita 5 tahun mendatang agar jauh lebih baik. Yuk, gunakan hak pilih kamu dengan bijak tanggal 14 Februari 2024 nanti. Bersama Publika FM, jadilah versi terbaik dirimu. Publika Nightlife. Ada sebuah cerita, salah satu temannya diberikan amalan oleh gurunya guys. Dari dia susah sampai dia sekarang itu sukses dan ini terus diamalkan. Mungkin bisa kita contoh ya guys ya. Amalannya begini guys. Kata gurunya, kalau hujan turun dari mulai maghrib sampai menjelang tengah malam, keluarlah. Belanjalah di warung makan pinggir jalan yang masih buka karena sepi pembeli. Tuhan akan tersenyum dan memeluk kita guys. Mungkin lu lihat di sekitar lu sekarang, kalau misalkan lagi di jalan ya, ada orang-orang tuh yang suka jual tisu, ya kan? Atau ada orang-orang yang tiba-tiba nyodorin kerupuk, atau nyodorin air minum. Nggak apa-apa kok, untuk sekian rupiah kita beli ya, apa yang mereka tawarkan, meskipun kita nggak butuh. Dari uang 5.000 rupiah yang lu kasih sama mereka, bisa aja tuh dapat menyambung hidup mereka lebih dari 1 minggu. Percaya nggak? Anyway, tadi kan gue sempat ngomong ya, ada satu lagu yang votes-nya impas nih sama votingnya dengan lagunya Matchbox 20, yaitu lagunya dari Noah dengan Andai Kau Datang. Nggak apa-apa deh, yuk kita dengerin aja guys. Publika FM 89.6 Jakarta. Perkembangan ekonomi digital makin memudahkan kegiatan sehari-hari baik dalam aspek produksi maupun konsumsi. Pertanyaannya adalah dunia digital untuk memudahkan kegiatan ekonomi secara umum, mengakselerasi pertumbuhan yang sehat sehingga menjadi salah satu penggerak utama dalam ekonomi digital di Indonesia. Publika FM bersama Asosiasi Digital Marketing Indonesia DigiMind mengajak kamu untuk menambah insight, inspirasi, dan gagasan di dunia digital marketing. Ikuti perbincangannya dalam DigiMind Talk setiap Senin jam 7 pagi hanya di Publika FM 89,6. Jadilah versi terbaik dirimu. My heartfelt best wishes are with you and your loving family throughout this new year and always. Wishing you all joy and prosperity in the new year. Gongsi Fa Chai! Non-stop feel-good music. Publika FM 89.6. Guys, tahu ya kalau capek itu ada yang namanya capek fisik, capek pikiran, capek mental. Di balik orang yang gampang ngerasa capek, padahal dia tuh nggak ngelakuin aktivitas fisik yang berat, ternyata nih guys, yang lelah adalah mentalnya. Sehingga ini mempengaruhi ke fisik dan pikiran.
Maka dari itu guys, misalkan kalau lu ngalamin yang sama, lu gampang capek, mood berubah-ubah, dan ngerasa selalu butuh istirahat, padahal kayaknya tidur lu cukup deh ya. Tapi kenapa ya sering ngerasa capek belakangan ini? Guys, capek mental nggak bisa pulih dengan tidur aja. Butuh perlakuan lebih lanjut, butuh treatment untuk meletakkan sejenak beban mental kita guys. Menguatkan diri kita, berproses pulih, dan menjadi lebih kuat. Capek fisik setelah beraktivitas banyak, itu wajar. Tapi kalau capek mental, pada saat menghadapi berbagai masalah hidup, itu juga normal. Tapi apakah kita mau berhenti di capek aja dan mau capek terus-terusan? Kan nggak juga. Ternyata, mungkin kita butuh melakukan sesuatu agar kita merasa lebih baik. Coba deh di wishlist. Publika FM 89.6 Jakarta. Finally, sudah hampir jam 12.30 malam guys. Gimana, lagu gue keren-keren kan ya? Memang paling lah nih MD gue. Dan kita break dulu guys. Seperti biasa jam 12 sampai dengan jam 1. Nanti ada rekan gue Aileen yang akan temenin lu. Kita nyambung lagi nanti dari jam 1 sampai dengan jam 4 dini hari. Masih di Publika Nightlife bareng gue Jill Raini. Selamat istirahat untuk yang saat ini sudah santai-santai. Dan untuk yang masih beraktivitas nih, kerja malam-malam jam segini. Hey, kamu semangat ya. Sampai ketemu nanti guys. Stay tune di Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu. Money is never the goal. The goal is time. To travel, to spend with your family, to hang out with your friends, to do whatever you want, whenever you want. Money can buy that time. This is Publika FM 89.6 Jakarta. Publika Nightlife. Hai, selamat pagi. Tak ada yang lebih merugi daripada mereka yang kehilangan pagi. Karena pagi adalah satu-satunya kesempatan menikmati sajian Tuhan yang paling murni. Sembari mengintip yang kuasa meracik takdir kita di hari ini. Matahari tidak pernah lupa membawa sinarnya. Seperti pula sang kuasa yang tidak pernah lupa memberikan nikmatnya kepada kita. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini aku hidup. Menyenangkan sekali. Andy Rooney, an American radio and television writer, bilang, semua orang ingin hidup di puncak gunung. Tetapi semua kebahagiaan dan pertumbuhan justru terjadi saat kita mendaki gunung itu. This is Eileen from Publika FM. Good morning and have a beautiful day, guys.